petugas pemadam kebakaran yang kalau mereka sampai terlambat 1 jam saja, maka bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang akan terjadi pada bangunan yang terbakar. Shalom, apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan, meskipun kita masih ada dalam situasi-situasi seperti saat ini. Pada Voice of Hope hari ini, izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Perang Waktu. Bapak Ibu Saudara semua, kita semua mungkin sering dengar istilah peperangan rohani. Dan kalau kita sudah bicara peperangan rohani, maka salah satu hal yang sering kali muncul dalam diri kita adalah kita perlu menghadapinya dengan aspek yang namanya berdoa, atau disebut bahkan juga doa peperangan rohani, untuk menghadapi segala hal yang dianggap menjadi sebuah serangan dari si jahat. Tetapi firman Tuhan pada hari ini saya ingin mengajak kita melihat salah satu dimensi atau strategi yang Allah inginkan kita lakukan, yang kita bisa lakukan dalam menghadapi peperangan rohani itu sendiri. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, melainkan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika firman Tuhan mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah sebuah hari-hari yang dikatakan sebagai hari-hari yang jahat, Allah memberi kita sebuah strategi yang kita perlu miliki untuk kita menghadapi itu semuanya, bukan sekedar hanya dengan berperang secara rohani dan lewat hal yang kita biasa sebut dengan doa. Itu baik dilakukan, tetapi ada dimensi lain yang kita perlu juga miliki dan Allah tunjukkan kepada kita. Dimensi itu adalah apa yang disebut dengan penggunaan waktu yang baik. Ketika Yesus dicobai dalam Lukas pasal 4, dikatakan di sana setelah pencobaan yang ketiga, iblis dikatakan mundur dan dikatakan bahwa dia menunggu waktu-waktu yang baik. Itu sebabnya penting buat kita semuanya untuk memiliki kesadaran tentang kualitas waktu-waktu yang ada. Tentu waktu yang di sini bukan dimaksudkan adalah kualitas bendanya, itu jamnya, tapi bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang berkualitas. Apalagi firman Tuhan katakan bagaimana kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Allah. Sebuah ungkapan terkenal mungkin, atau ungkapan yang umum dinyatakan oleh dunia berkata bahwa time is money. Dunia sedang ingin menggambarkan betapa pentingnya waktu dengan menggambarkannya sebagai waktu itu seolah-olah seperti uang. Sehingga kalau kita membuang waktu, kita seperti sedang menyia-nyiakan uang atau harta kita. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting dari sekedar time is money. Tapi adalah time is life. Waktu itu adalah kehidupan. Waktu adalah memang sebuah harta atau kehidupan yang harus dikeluarkan, tidak bisa ditabung. Tentunya kalau itu sesuatu yang harus dikeluarkan, maka penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kita menggunakan kehidupan kita dengan baik. Seorang penulis terkenal mungkin mengungkapkan tentang pentingnya waktu dengan sebuah ilustrasi semacam begini. Kalau Anda mau tahu betapa pentingnya arti 1 tahun, tanyalah kepada seorang siswa yang sempat mengalami gagal untuk naik kelas. Kalau Anda ingin mengetahui makna arti dari 1 bulan, bertanyalah kepada seorang ibu yang setelah mengandung melewati 9 bulan dan dia menanti-nantikan bayinya yang akan lahir. Kalau Anda mau memaknai, ingin tahu makna dari 1 minggu, mungkin bertanyalah pada sebuah redaktur, sebuah penerbit yang harus dikejar-kejar deadline mingguannya dan itu merupakan batas akhirnya. Kalau Anda ingin mengenal makna 1 hari, bertanyalah mungkin kepada para pekerja harian
di mana mereka seringkali harus menantikan upah mereka hari demi hari yang ada. Kalau Anda ingin memaknai makna arti 1 jam, apa arti 1 jam? Bertanyalah kepada petugas pemadam kebakaran, yang kalau mereka sampai terlambat 1 jam saja, maka bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang akan terjadi pada bangunan yang terbakar. Kalau kita mau memaknai arti waktu 1 menit, bertanyalah kepada seseorang yang ketinggalan tiket pesawat atau tiket kereta api. Dan kalau Anda mau memaknai waktu 1 detik, bertanyalah kepada seorang atlet atau pelari yang tertinggal dalam waktu yang sangat dekat ketika mereka memasuki sebuah garis finish. Jadi ini makna yang penting yang kita bisa simpulkan. Mari menangkan pertempuran rohani kita. Salah satunya dengan memenangkan penggunaan waktu-waktu kita. Dan ketika kita memenangkan waktu-waktu penggunaan waktu kita, maka kita sebenarnya sedang memenangkan sebagian pertempuran rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.